Selamat datang di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan sebagai bagian pertama produk yang dihadapi pembeli, dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen, untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya, dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain, yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Shimamura pada bukunya mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi yaitu, pertama, berfungsi protektif. Para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat, yang diakibatkan dari perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Kedua, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Menurut Lu dan Kimber, tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan antara lain, physical production. Melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan dan sebagainya. Barrier protection. Melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. Containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Information transmission. Informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Reducing theft. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Convenience. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, dan digunakan kembali. Marketing. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Berdasarkan frekuensi pemakaian, ada 3 jenis kemasan: kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen atau semi-disposable. Berdasarkan kontak produk dengan kemasan, atau berdasarkan letak suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan secara keseluruhan, kemasan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kemasan primer yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. 2. Kemasan sekunder fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. 3. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan beberapa pertimbangan agar dapat berfungsi dengan baik. Pertimbangan tersebut antara lain, 1. Tidak beracun. 2. Harus cocok dengan bahan yang dikemas. 3. Dapat mencegah pemalsuan. 4. Kemudahan membuka dan menutup. 5. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. 6. Kemudahan pembuangan kemasan bekas. 7. Ukuran, bentuk dan berat, serta penampilan atau pencetakan kemasan. Dalam merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. Kemasan produk memuat beberapa informasi mengenai produknya. Kemasan harus dilengkapi dengan nama produk, stempel atau merek dagang yang unik, memuat komposisi bahan baku yang digunakan, mencantumkan informasi berat produk neto atau volume bersih. Dalam kemasan produk juga wajib menyertakan nama produsen, nama distributor, informasi perizinan dagang, logo halal untuk produk makanan dan obat-obatan. Dan yang tak kalah penting,
Sebuah kemasan harus disertai dengan kode produksi dan waktu kadaluarsa yang jelas. Semua informasi penting tersebut harus dapat disatukan dalam desain kemasan yang dapat menarik perhatian dari calon konsumen. Kemasan memiliki komposisi warna yang menarik, pemilihan bahan kemasan yang sesuai, bentuk kemasan yang unik, ukuran kemasan yang pas dan sesuai dengan produk yang ada di dalamnya, mencantumkan logo yang menarik dan menggunakan jenis teks yang mudah terbaca. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai kemasan produk. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.